Dan kita ini kan hari ini emang sebetulnya temanya itu sangat penting ya, itu memenuhi kebutuhan serat dengan mengonsumsi minuman fiber. Nah, kita mau mengedukasi nih kepada keluarga sehat Q semuanya, yang dikatakan minuman fiber itu apa sih, Dok? Nah, ini menurut saya tuh kayak harus dijelasin gitu loh, Dok. Karena kalau dari saya sebagai orang yang awam, minuman fiber itu adalah minuman serat. Udah gitu aja. Sampai situ aja pengertiannya. Tapi minuman fiber sendiri itu apa dan apakah aman dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui gitu, Dok? Oke, jadi kalau misalnya klaimnya ya disebut minuman fiber itu adalah minuman yang mayoritas dalam kandungannya itu adalah fiber. Ya, serat itu apapun jenisnya, serat itu kan banyak banget ya. Tadi kalau misalnya kita mengelompokkan serat larut dan tidak larut. Tapi misalnya serat larut ada silumas lagi, ada inulin lagi, ada yang lain ya. Kemudian ada beta glukan, misalnya serat yang tidak larut, misalnya ada hemiselulosa, selulosa itu ada kelompoknya lagi gitu. Tapi kalau misalnya tetap termasuk golongan serat, maka dia disebut minuman fiber. Gitu. Jadi kalau misalnya mayoritasnya mengandung fiber, maka dia disebut misalnya minuman fiber. Nah, tapi aman nggak sih? Ya kalau misalnya dilihat komposisinya lagi ya, kembali komposisinya lagi, dan semua klaim komersial itu akan berbeda. Kenapa? Karena kandungan tambahannya selain fiber, dia akan berbeda-beda setiap bahan komersial tersebut. Ya kalau misalnya isinya hanya fiber saja, ya kenapa sih bisa fiber aja? Karena memang dia dari ekstrak sayur dan buah gitu, diambil hanya si fibernya saja gitu, atau mungkin ada vitamin mineral yang kebawa, walaupun sedikit dia oke lah kebawa gitu ya, tapi hanya fibernya saja dan benar-benar ekstrak sayur dan buah saja, maka itu aman-aman saja, karena ya benar-benar kayak makan sayur dan buah saja. Nah, tapi yang hati-hati adalah kalau misalnya dia mengandung pemanis buatan. Contohnya, pemanis buatan itu tidak direkomendasikan untuk ibu hamil gitu. Jadi ya pastikan saja bahwa klaim dari produk tersebut bisa untuk aman konsumsi ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi yang paling sering nggak boleh untuk hamil dan menyusui itu karena mengandung pemanis buatan. Gitu. Jadi jadi baca kandungan labelnya. Itu. Betul. Jadi baca informasi produk, dan juga kalau misalnya, aduh dok saya masih nggak ngerti nih baca informasi produk, boleh konsultasi dengan si ahli produknya atau dengan dokter Anda ya, apakah benar Anda butuh minuman fiber itu gitu. Nah, kalau tadi Dokter Sheila mengatakan sehari itu dianjurkan untuk 5 kali nih mengkonsumsi sayur atau juga buah gitu kan. Kalau minuman fiber gimana nih, Dok? Kalau setiap hari, apalagi minumannya enak nih rasanya, setiap hari boleh nggak dikonsumsi? Oke ya, jadi boleh nggak sih setiap hari dikonsumsi? Ya untuk sekarang itu orang yang sudah ada pergeseran ya, kalau misalnya zaman dulu tuh kita banyak makan di rumah ya, udah gitu kita benar-benar mengatur jam makan kita sesuai gitu. Kalau misalnya sekarang orang udah sibuk ya, apalagi orang-orang di usia produktif ya, itu dituntut pekerjaannya tuh luar biasa sibuk, sampai ya jam istirahat makannya kadang skip, apalagi jam snack dok yang jatahnya buah ya, apalagi nyari sayur dok belum tentu deket sama warteg, paling gampang ojek online ya, yang makanan yang instan fast food yang nggak ada sayurnya yang tadi saya udah bilang di awal. Ya gimana sih itu boleh atau nggak boleh untuk menambah asupan serat gitu. Nah, berapa banyak sih yang boleh gitu ya? Tadi saya bilang ya, kalau misalnya untuk sehari itu 25 sampai 40 gram per hari. Nah, rata-rata minuman fiber itu mengandung kurang lebih dari 10 ya, ada yang sangat kecil tuh 10 sampai 20 gram ya serat per hari. Saya nggak tahu nih ini berapa nih Kokoflin, nanti mungkin dari Mbak Feni bisa kasih tahu ya berapa. Nah, jadi kalau misalnya itu tetap nggak seluruhnya gitu, kalau misalnya dia dosisnya yang kecil, nggak seluruhnya loh serat kita itu dari si serat yang minuman serat ini tetap kita dapat. Kenapa sih ya nggak mungkin banget lah dalam sehari kita misalnya nggak makan nasi ya. Nasi itu kan tadi saya bilang sumber serat, tapi sedikit nasi putih. Ya, begitu sayur dan buah seenggaknya adalah sedikit sayur ya, walaupun lauknya misalnya adalah sedikit sayur. Kentang juga itu tuh mengandung serat ya, jagung itu juga mengandung serat. Gitu. Jadi intinya sih untuk menambah asupan serat yang kurang itu kita boleh mengonsumsi minuman fiber. Tapi kalau misalnya bisa dari bahan makanan sumber, sekali lagi ya bahan makanan sumber dong yang utama gitu. Kenapa? Karena jumlah vitamin, mineral, dan antioksidannya pasti lebih tinggi pada sayur buah yang masih utuh dibandingkan bahan yang sudah diolah. Nah, untuk tahu pembedanya nih, kalau ternyata sering banget minum minuman fiber, apakah ada efek sampingnya, dok?
Oke, nggak ada ya sebetulnya, nggak ada efek sampingnya karena sama aja kayak kita makan serat dari sayur dan buah. Efek sampingnya adalah ketergantungan, jadi nggak biasa makan sayur dan buah. Karena sudah enak banget ya, karena sudah nyaman. Sudah nyaman ya, karena sudah nyaman gitu. Dan kalau misalnya kita bandingkan ya, tadi Mbak Feni ngomong kalau misalnya kayak Koflin ya, dia mengandung 9 sayur dan buah. Oke ya, kayaknya kesannya banyak ya, tapi tetap seratnya itu kan nggak semuanya dari 5 porsi sayur dan buah. Nah, kalau misalnya kita hitung ya, 5 porsi sayur dan buah itu kita 5 kali makan. Yang berarti adalah kita 5 kali kenyang. Ya, kalau misalnya fiber, kita minum cuma hanya sekali. Berarti kapan? Sekali kenyang. Ya, itu adalah tips untuk orang yang diet ya. Jadi jangan tergantung dengan saya minum fiber aja deh. Fiber itu kenyangnya cuma sekali loh. Ya kalau kita makan sayur dan buah kenyangnya itu 5 kali. 5 sayur dan buah gitu. Jadi ada kelebihan. Tapi buat orang yang nggak sempat, buat orang yang nggak bisa memenuhinya, oke nih, saya dari pagi sampai sore makan sayur dan buahnya cuma 1 kali. Udah pasti kurang dong. Masa 4 kali mau makan sayur buah dari jam 6 malam sampai jam 10 malam saya makan sayur buah terus ya kembung lah ya. Gitu. Nah, jadi boleh tuh di malam hari. Ya di sore harinya kita mengonsumsi minuman fiber. Tapi begitu dari pagi sampai sorenya saya udah makan sayur dan buah 4 kali, saya tinggal sekali lagi nih. Oke, berarti saya di hari itu nggak butuh minuman fiber. Gitu. Jadi bijak ya dalam menggunakan bahan komersial seperti ini ya, produk komersial seperti ini, bijak. Kalau misalnya bisa, kita sudah memenuhi dari kebutuhan biasa, nggak perlu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kepepet dok, nggak bisa minum gitu untuk memenuhi kebutuhan serat kita gitu. Nah, tapi nggak tahu lagi sih emang kalau efek samping dari Koflin ini, kalau yang saya tahu kan rasanya enak banget ya, apalagi ada 9 kandungan. Kalau nambah terus lagi ya, jelas ini nggak ngerti lagi nih orang-orang. Nanti kita minta tanggung jawab kafe nih kalau kita bisa gantungan minum lagi. Iya, tagihan mudah lagi ya. Iya, makanya kita tinggal shake minum. Tinggal aduk juga praktis, sase gitu kan, tinggal aduk udah selesai. Daripada kupas-kupas buah misalnya kayak gitu ya dok, kadang-kadang kan orang tuh minta praktisnya aja zaman sekarang itu. Nah tapi dok, saya jadi penasaran bagaimana kemudian minuman fiber itu bisa melancarkan pencernaan kita. Oke, jadi minuman fiber itu mengandung serat, jadi efeknya fungsinya sama dengan serat pada umumnya gitu. Jadi dia untuk mencernakan pencernaan kita karena dia dikonsumsi memang dalam bentuk serat ya. Serat itu sekali lagi ya, serat itu merupakan bahan makanan ya, jadi nutrisi yang tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan kita, oleh enzim pencernaan kita, sehingga dia masih dalam bentuk utuh sampai ke usus besar. Gitu. Nah, di sanalah dia di usus besar lah gitu fungsinya dia itu sangat besar ya, dari mulai usus kecil bagian ujung lah sampai ke usus besar itu fungsinya dia berfungsi dengan baik. Jadi kenapa bisa serat yang di minuman fiber ini berfungsi meningkatkan kesehatan saluran cerna? Karena dia sebagai serat itu dia tidak tercerna oleh enzim pencernaan kita sampai bisa bertahan ke usus besar. Gitu. Jadi garis besarnya ya sama aja ya dok, kalau kita lagi mengkonsumsi buah, sayur, iya, sama. Fiber juga seperti itu. Betul. Nah, Kak Feni, apa aja sih kandungan dari fiber Koflin ini ya kan? Jangan bikin ketagihan kan? Gitu. Aduh, apa sih kandungannya? Iya nih Mbak Nita, jadi kita tuh tadi seperti yang aku bilang ya, kita punya psyllium husk dan inulin yang adalah serat larut gitu kan. Nah, si inulin ini kan juga seperti tadi si Bu Dokter udah bilang bahwa ini tuh membantu memberikan nutrisi untuk bakteri-bakteri baik dalam usus kita, untuk melancarkan pencernaan gitu. Jadi bukan sesuatu yang instan, gak yang kayak cuman pencahar biasa minum terus langsung keluar gitu. Kita punya hal baik juga untuk bakteri yang ada dalam tubuh kita. Selain itu, seperti aku bilang juga tadi, ada 9 jenis buah dan sayur dalam kandungan Koflin ini. Dan gitu kita juga menggunakan pemanis alami nih. Yang kita gunakan itu adalah daun stevia untuk pemanis. Jadi kita nggak menggunakan pemanis buatan. Selain itu lebih dari daun apa Kak? Sorry dari daun stevia. Ya. Oh, oke. Ya. Itu pemanis alami ya. Saya juga baru dapat informasi, baru dapat ilmunya. Iya. Jadi aman dong untuk ibu hamil, ibu menyusui gitu ya.
Ya, kita sih kalau dari kita sebenarnya sudah aman ya, cuman lebih baik nih untuk memastikan lagi bisa konsultasi ke dokter yang masing-masing gitu kan untuk ibu hamil dan menyusui. Dan kita tuh punya kelebihan lagi nih, yaitu kita punya vitamin C yang lebih tinggi. Jadi vitamin C kita itu ada 90% dalam satu saset gitu. Jadi nggak cuma buah-buahan doang atau sayur-sayuran doang, tapi kita juga atau fibernya aja, tapi kita juga punya vitamin di dalam